Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rusmasdia. NIM saya 2442014029. Prodi saya Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas tentang perilaku kalasik kondisional. Di sini saya akan membahas tentang pengkondisian kalasik, yang dimana mempelajari tentang seseorang atau makhluk hidup menghubungkan satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, teori ini juga dikenalkan oleh Ivan Pavlov, yaitu ia berpendapat bahwa makhluk hidup bisa belajar melalui hubungan antara rangsangan, stimulus, dan respon reaksi. Nah, contoh paling terkenal adalah ketika Pavlov dengan anjingnya. Awalnya ketika anjingnya melihat makanan, secara otomatis anjing itu mengeluarkan air liur. Makanan disebut respon tak terkondisi, karena tanpa belajar pun anjing bisa merespon makanan. Nah, air liur disebut stimulus tak terkondisi karena air liur keluar secara alami. Nah, lalu Pavlov membunyikan bel sebelum memberikan makanan. Pada awalnya, bunyi bel tidak membuat anjing mengeluarkan air liur. Nah, bel disebut stimulus netral. Namun setelah bel itu dipasangkan dengan makanan itu berkali-kali, anjing mulai mengeluarkan air liur hanya karena mendengarkan bunyi bel, walaupun tidak ada makanan. Di sini bunyi bel bisa berubah menjadi stimulus yang terkondisi, dan air liur yang keluar karena bunyi bel tersebut menjadi respon terkondisi. Artinya anjing sudah belajar menghubungkan bunyi bel dengan makanan. Pengkondisian kalasik itu tidak terjadi hanya kepada hewan saja, tetapi kepada manusia. Contohnya ketika siswa yang sering dihukum kepada gurunya. Nah, pada saat gurunya itu ingin masuk dan mulai mata pelajaran, pasti siswa itu merasa cemas karena padahal gurunya itu tidak memarahinya. Nah, itu terjadi karena menghubungkan pelajaran dengan pengalaman tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya ada generalisasi. Nah, generalisasi dalam pengkondisian kalasik melibatkan kecenderungan stimulus baru dengan yang mirip dengan stimulus yang terkondisi asli untuk menghasilkan respon yang serupa. Contohnya pada anak ketika dia mendapatkan pelajaran MTK, dia akan merasa cemas. Nah, nanti di pelajaran fisika, ia juga akan merasakan seperti itu karena dianggapnya mirip. Selanjutnya ada diskriminasi, yaitu sebaliknya dari generalisasi, yaitu kemampuan membedakan mana situasi yang benar-benar memicu respon dan mana yang tidak. Seseorang belajar bahwa tidak semua situasi itu mirip atau sama. Contohnya, ketika mahasiswa ini mungkin mempunyai kecemasan pada pelajaran tertentu, tapi di pelajaran yang lain dia tidak akan kecemasan karena dianggapnya tidak mirip atau tidak sama. Selanjutnya ada desensititasi, yaitu adalah cara untuk mengurangi rasa takut atau cemas perlahan dengan membuat orang merasa rileks dengan cara bertahap mengenalkan hal-hal yang membuatnya takut. Contohnya, ketika misalnya ada seseorang mahasiswa yang takut maju ke depan untuk presentasi. Nah, mungkin dia bisa belajar dengan dilihatkan dengan hanya 2 orang aja. Kalau dia sudah merasa rileks dan tidak ada kecemasan, mungkin akan bertambah menjadi 5 orang. Nah, kalau udah secara bertahap itu, dia akan sudah tidak mempunyai kecemasan karena udah belajar dari tahap yang awal sampai akhir, jadi dia tidak mempunyai kecemasan untuk maju di depan lagi. Selanjutnya ada pengkondisian operan, yang dimana bentuk pembelajaran dimana konsekuensi dari perilaku yang menghasilkan perubahan dari probabilitas terjadinya perilaku. Ini antara penguatan atau hadiah dan hukuman. Contohnya ketika ada anak yang dia mempunyai juara kelas, baru ada yang semangatin, mungkin dia akan lebih semangat lagi untuk melalui juara-juara yang lainnya. Nah, gitu juga sebaliknya, ketika ada anak yang selalu mengganggu orang atau selalu mengganggu lingkungan sosialnya, mungkin ketika dia ditegur, dia akan tidak mengganggu lagi. Nah, itulah
yang menghasilkan perubahan probabilitas terjadinya perilaku, yaitu ada 2, ada penguatan dan hukumannya. Segitu dulu dari saya. Maaf kalau penjelasan saya mungkin ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.